suka dengan rumput otot atau tidak. Kita coba memberikan. Ternyata kalau kita kasih rumput otot itu mereka nampak berebutan ya. Jadi untuk rumput yang lain itu ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur-sedulur. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kewarasan tentunya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan normal. Ya sahabatku semuanya, jumpa lagi dengan Ingon-Ingon Desa, channel yang membahas tentang peternakan, mulai peternakan ayam, peternakan entok, kelinci, marmut, wedus, sapi, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba membahas ataupun memperkenalkan kepada panjenengan semua tentang rumput pakan ternak, khususnya yaitu ternak domba. Nah, kita sudah pernah mendengarkan bahwa salah satu dari pakan ternak domba itu adalah rumput yang namanya rumput otot. Nah, seperti apa sih rumput otot itu dan bagaimana bentuk dari rumput otot itu? Kita akan mencoba melihat ke sebuah lahan yang ditanami rumput otot sebagai pakan ternak domba. Nah, sedulur-sedulurku semuanya, nampak di depan kita ini adalah yang namanya rumput otot. Jadi bentuknya seperti ini, bentuk daunnya juga ini hampir mirip dengan rumput gajah ya teman-teman. Nah, kalau kita pegang, kita gesek-gesek seperti ini agak kasar ya. Jadi kemungkinan bisa melukai kulit ya, karena ini agak tajam. Seperti bergerigi ini di pinggir-pinggirannya, ini bentuknya seperti ini. Namun secara umum ini apabila dikonsumsi oleh ternak domba ataupun sapi ini aman ya teman-teman. Nah, jadi inilah yang dinamakan rumput otot. Rumputnya ini cenderung tidak terlalu tinggi ya, beda dengan rumput gajah. Kalau rumput gajah itu tinggi-tinggi dan berruas-ruas seperti layaknya tebu kalau rumput gajah, akan tetapi untuk otot ini tidak demikian. Ini tingginya paling sekitar 70 cm atau mungkin tertingginya itu hanya mencapai 1 meter, atau mungkin tergantung dengan seberapa lama pemilik ataupun petani dari otot ini membiarkan pertumbuhannya. Ini ada di lahan kalau tidak salah milik Pak Tega, yang juga beliau ini seorang pedagang domba yang juga sekaligus memelihara domba. Nah, ini tanaman otot yang masih muda, artinya ini baru saja dipangkas atau dipanen oleh pemiliknya dan masih dalam masa pertumbuhan tunas-tunas baru. Nah, sedangkan yang di depan kita ini habis dipanen atau belum lama dipanen, nampak daun-daun yang baru saja bermunculan. Nah, kalau kita lihat seperti ini teman-teman, ini cara memanennya itu tidak sampai mendasar atau tidak sampai di pangkalnya ya. Jadi agak disisakan kira-kira sejengkal lah ini ya. Mungkin akan lebih baik apabila cara panennya itu langsung dari pangkal, sehingga nanti untuk panen berikutnya ini akan lebih mudah dan juga nampak cukup rapi. Nah, untuk tanaman otot ini sendiri atau rumput otot ini sangat mudah untuk dibudidayakan ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman mempunyai lahan kosong yang tidak produktif, mungkin bisa ditanami otot ini apabila teman-teman ingin untuk memelihara domba ataupun juga sapi dan sejenisnya. Ini mudah sekali pertumbuhannya dan pertumbuhannya pun cepat. Kalau kita kemarin mendengar penjelasan dari Bapak Tusirun yang juga seorang peternak domba, ini dalam 2 bulan ini rumput otot sudah bisa dipanen dan diberikan kepada ternak. Sedulur-sedulur,
Saat ini saya berada di sebuah kandang milik Kang Sidik ya. Nah, di sini juga ada rumput otot. Kalau tadi kita sudah melihat di ladang tempat rumput otot itu ditanam, kita akan mencoba memberikan rumput otot ini kepada domba yang ada di sini. Bagaimana domba-domba ini melahap dari rumput otot? Apakah mereka memang suka dengan rumput otot atau tidak? Kita coba memberikan. Ternyata kalau kita kasih rumput otot itu mereka nampak berebutan ya. Jadi untuk rumput yang lain itu ditinggalkan. Ini ada cukup banyak domba yang ada di sini. Ini juga model kandangnya di panggung. Jadi untuk menghindari kebecekan dari kandang itu sendiri. Kita coba menghitungnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini yang di kandang sebelah kiri saya ada 15. Kemudian yang di sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 domba yang ada di kandangnya Kang Sidik. Ini berada di Sinangka teman-teman. Sinangka Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Ini berbagai rumput diberikan, tidak hanya otot, akan tetapi rumput yang beraneka ragam. Dan sekali lagi bahwa rumput-rumput ini nantinya bukan si perumput yang memilih. Artinya rumput sembarang dipanen ya atau diambil. Nanti yang memilih rumput itu sendiri adalah si dombanya. Jadi rumput yang tidak disukai tentunya tidak dimakan, akan tetapi yang disukai akan dimakan dengan lahap. Nah, di sana Mas Sidik sedang meracik pakan domba. Kita lihat seperti apa ya teman-teman. Nah, ini salah satu pakan domba. Ini nampak kemebul teman-teman. Ini baru saja direbus. Kalau tidak salah ini adalah kulit singkong. Kulit singkong nanti akan diberikan, entah apakah akan dicampur dengan pakan lain atau tidak ya sahabat. Kita akan melihat Mas Sidik memberikan pakan kepada dombanya. Sosit. Ja. Wat is prijs? Kalau ini saya tidak tahu rumput jenis apa yang ini. Nama rumputnya saya tidak tahu. Tetapi untuk domba ini juga suka dengan rumput ini. Nah, kalau yang ini saya menyebutnya sebagai rumput kerma bolong, karena di ruasnya ini bolong-bolong. Kalau teman-teman tidak percaya, kita lihat. Nah, ini kan bolong ya, ini kerma bolong. Ini juga sangat disukai dan mungkin ini menjadi pakan yang istimewa bagi si domba. Ini di sini kebanyakan adalah pedus gembel yang dipelihara oleh Kang Sidik, karena memang di daerah sini ini mungkin cuacanya cocok untuk domba-domba semacam ini. Jadi untuk kambing itu mungkin tidak begitu cocok di sini untuk dipelihara. Lebih ke domba yang bagus dipelihara di daerah sini. Kalau kambing itu kebanyakan di daerah yang lebih hangat ya, jadi mungkin potensinya lebih baik di daerah yang bersuhu hangat. Ya, terima kasih teman-teman kebersamaannya tentang sekilas tentang rumput otot yang tadi di video awal saya perlihatkan kepada teman-teman, dan kita mencoba tadi memberikan pakan rumput otot kepada domba-domba dan ternyata mereka sangat menyukai rumput otot itu.
Terima kasih ya teman-teman yang belum subscribe di channel Ingon-Ingon Desa, untuk subscribe agar tidak tertinggal dari video-video saya. Terima kasih, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.